Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Sudrajat, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin memenuhi tugas saya, yaitu tugas besar kedua Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Mauludi dengan NIM 4322 3010 144. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan saya yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Masuk ke latar belakang, bahasa Indonesia dalam arti sebagai bahasa resmi yang selalu digunakan oleh warga Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu antar daerah yang ada di seluruh Indonesia. Menurut informasi yang didapat, tercatat Indonesia memiliki 748 bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia dari berbagai penjuru. Karena memiliki bahasa yang beragam, Indonesia perlu bahasa persatuan. Itu sekarang yang kita kenal ini bahasa Indonesia yang berfungsi untuk uh, alat pemersatu dan media komunikasi antar warga negara dimanapun mereka berada. Sayangnya seiring dalam perkembangan zaman dan intervensi budaya asing, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara ironis telah memiliki kelunturan dalam semangat nasionalisme. Uh, Tujuannya yang kedua itu ada tujuan. Satu, mengetahui apa itu bahasa Indonesia sendiri dan apa itu literasi. Yang kedua, mengetahui apa saja fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya hakikat bahasa Indonesia. Yang keempat, mengetahui angka minat literasi di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan cara menumbuhkan budaya literasi di zaman milenial. Selanjutnya, masuk ke materinya. Yang pertama akan membahas pengertian bahasa Indonesia dan literasi. Bahasa Indonesia itu merupakan varietas yang dibekukan dari bahasa Melayu. Kosakata bahasa Indonesia itu juga dipengaruhi oleh beberapa bahasa lokal di wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa diambil pengertiannya seperti di bawah ini. Yang pertama ada bahasa nasional. Kenapa disebut bahasa nasional? Karena seluruh warga negara Indonesia itu pasti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, bahasa resmi. Bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa yang biasanya ada di dokumen-dokumen penting seperti UUD dan yang lain-lainnya. Terus ada di pendidikan, ada di undang-undang juga, undang-undang tadi udah, undang-undang sama yang lainnya. Yang ketiga itu bahasa pendidikan. Nah, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa pendidikan karena bahasa Indonesia itu bisa sebagai bahasa introduksi atau bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Yang dimana berarti itu semua mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di sekolah dan perguruan tinggi itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat ada bahasa lisan dan tertulis. Disebut sebagai bahasa lisan dan tertulis. Itu karena bahasa Indonesia itu sebagai media komunikasi antar warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, literasi itu masih berhubungan dengan bahasa Indonesia. Literasi itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengelola dan memahami informasi saat sedang membaca dan menulis. Oleh karena itu, memperbanyak literasi bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap ada dan tidak kalah dengan bahasa asing maupun bahasa gaul. Literasi itu sangat berpengaruh penting bagi bangsa karena dengan literasi dapat meningkatkan pemahaman tentang bahasa Indonesia itu sendiri.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa menjadi satu kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia itu juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berarti itu pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pembangunan dan alat pembangunan bangsa terletak pada kenyataan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang digunakan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan sosial budayanya. Yang kedua ada bahasa media massa. Penyebaran berita melalui media massa itu harus menggunakan bahasa yang baku, benar, dan sesuai dengan tata bahasa. Yang ketiga ada bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada hakikat bahasa. Bahasa secara umum mengacu pada sistem komunikasi lisan yang digunakan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, ide, perasaan, dan informasi satu sama lain. Selain bahasa lisan, ada juga bahasa tertulis yang menggunakan simbol-simbol tertulis untuk mengekspresikan ide dan informasinya. Nah, jadi secara ringkas tuh bahasa itu adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk berinteraksi dan bertukar informasi yang terdiri dari kata simbol, kata, tata bahasa, dan berbagai elemen lain yang membentuk alat komunikasi yang kompleks dan bermakna. Selanjutnya ada angka minat literasi di Indonesia. Data UNESCO terdapat 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk membaca. Nah, dari data tersebut menjelaskan dari 1.000 warga di Indonesia itu hanya satu orang yang suka membaca. Nah, terus ada data dari Program of International Student Assessment atau disebut PISA melakukan survei pada tahun 2019 tentang minat baca warga negara Indonesia dan di mana mereka mendapatkan bahwa minat baca di negara kita itu menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan minat baca di negara Indonesia itu rendah. Seperti yang pertama itu kurangnya minat membaca. Minat minat itu berarti perasaan suka dan tertarik pada sesuatu. Di sisi lain, membaca itu memiliki banyak manfaat seperti menstimulasi otak, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta mempertajam daya ingat. Oleh karena itu, kurangnya minat baca dapat menurunkan sistem kinerja otak dalam memahami fakta-fakta dan informasi. Yang kedua itu pengaruh ponsel dan televisi. Eh, Pengaruh ponsel dan televisi itu sekarang tuh televisi dan HP sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang yang menyebabkan kualitas minat literasi di negara kita itu semakin rendah dan yang menyebabkan malas membaca. Yang ketiga ada kualitas pendidikan dan model pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. Kualitas yang berbeda di berbagai daerah itu juga merupakan faktor penting lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi, kurangnya jumlah guru yang berkualitas, dan model pembelajaran yang tidak efektif merupakan kendala yang perlu kita atasi saat ini. Nah, itu yang selanjutnya ada cara menumbuhkan budaya literasi di generasi milenial. Yang pertama ada mengadakan acara-acara untuk mempromosikan membaca di perpustakaan. Mungkin dengan cara ini tuh kita bisa mengoptimalkan peran perpustakaan. Misalnya mengadakan kompetisi sederhana untuk semua tingkatan kelas. Terus bisa menambah eh, buku-buku, ada buku novel, cerita yang pokoknya eh, bisa meningkatkan literasi kita. Yang kedua itu memberikan hadiah kepada orang yang sering mengunjungi perpustakaan dan membaca buku. Itu dengan adanya achievement atau penghargaan bagi orang yang
dengan memberikan hadiah kita itu, orang-orang pasti akan semakin sering datang ke perpus dan membaca buku. Walaupun awalnya niat cuman karena hadiah, tapi lama kelamaan mungkin akan muncul rasa semakin semangat untuk membaca buku. Nah, yang ketiga itu ada membiasakan diri untuk menulis buku harian. Yang keempat, menghargai karya tulis. Menghargai karya tulis itu berarti membantu memastikan bahwa budaya menulis akademis berhasil dipupuk di negara kita, di mana ide-ide yang berwawasan luas untuk mengatasi masalah-masalah nasional muncul dari tulisan akademis. Nah, selanjutnya itu udah kesimpulan. Nah, sebagai bahasa resmi dan atribut bangsa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia berarti juga mempelajari budayanya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sosial. Ini akan meningkatkan pemahaman nilai-nilai bahasa Indonesia dan melestarikannya di tengah tantangan globalisasi yang pesat saat ini. Selanjutnya ada saran, kita sebagai anak muda generasi selanjutnya, ya harus tetap melestarikan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia tidak dilupakan seiring berkembang. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sumber-sumber yang ada yang tertera di sini sebagai sumber referensi. Selanjutnya habis. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.